PSSI biadab, biadab, biadab betul ya, keparat semua isinya, cok. Aduh, pasti kan nggak tahu nih teman-teman ya. Ada 4 peraturan untuk menjadi pelatih timnas Indonesia, tapi yang keempat itu nggak masuk akal, nggak ngotak, cok, nggak ngotak, sumpah ya. Tapi sebelum kalian menonton video ini, semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dilancarkan rezeki semua, dan jangan lupa guys ya, didukung dan di subscribe channel ini. Thank you bos ya, thank you teman-teman semua ya. Mari kita bahas teman-teman ya, kenapa saya bilang PSSI ini biadab dan nggak ngotak ya. Peraturan pertama ya, pelatih harus memiliki ambisi untuk lolos ke Piala Dunia 2030. Oke lah, ini memang misi kita, ini memang mimpi kita semua ya kan. Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia ya. Oke lah, ini memang masuk akal lah ya kan, masuk akal lah ya kan ya. Peraturan kedua ya, pelatih timnas Indonesia harus ya stay lama di Indonesia dan harus jarang balik ke negara sendiri. Oke, ini juga sangat betul lah teman-teman ya. Memang agar pelatih itu agar cepat adaptasinya, agar mengetahui gimana kultur yang ada di Indonesia, gimana sepak bola Indonesia, mana sih ini pemain-pemain yang harus bisa dibawa, mana sih pemain-pemain yang bisa diandalkan, ya kan? Mana sih pemain yang harus dilatih lebih keras lagi, ya kan? Agar bisa menjadi lebih bagus lagi. Nah, itu tuh saya setuju dengan itu. Peraturan yang ketiga, ya kan? Peraturan ketiga, pelatih harus dekat dengan pelatih klub-klub yang ada di Liga Indonesia. Nah, aku paling setuju yang ini, teman-teman. Paling setuju yang ini. Kenapa, Bang? Abang paling setuju dengan ini. Agar membangun ya membangun komunikasi yang bagus ya. Contoh nih, kita ada event penting nih ya. Kita butuh pemain tersebut. Kita katakan ke pelatihnya, ya, tolong dong ini pemain jangan dimainkan dulu untuk besok. Ya, kami sangat membutuhkan dia, penting agar tidak cedera. Nah, itu tuh sangat sangat penting teman-teman, sangat penting. Jadi antara komunikasi dengan pelatih timnas dengan pelatih liga, pelatih klub yang ada di Liga Indonesia itu sangat bagus ya. Saya sangat setuju dan sangat merekomendasikan ini, peraturannya sangat bagus sih. Sangat bagus ya. Dan yang nggak ngotak yang saya katakan tadi, kenapa saya katakan PSSI itu biadab ya, yang biadab keparat semua, cok, sumpah ya, nggak masuk akal, cok, nggak masuk di logika, cok ya. Apa ini peraturan? Peraturan yang keempat adalah pelatih nggak boleh ya memilih asistennya sendiri. Contoh nih, aku pelatih nih ya, aku melatih timnas Indonesia, tapi aku nggak boleh ya memilih asisten yang aku suka gitu loh ya. Jadi yang menentukan asisten pelatih itu PSSI, dan peraturannya juga itu harus dari pelatih lokal. Harus dari pelatih lokal, cok. Kita udah tahu lah gimana 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 kemampuan pelatih lokal kita ya kan. Jangan-jangan ya Pak Indra Sapri dipecat sebagai pelatih timnas, dikembalikan menjadi asisten pelatih untuk pelatih baru. Gila nih PSSI, sumpah ya, sumpah keparat semua, cok. Gila, makanya saya katakan biadab, cok, biadab. Aduh, sumpah, aduh, apa sih yang ada di pikiran PSSI ini ya? Kenapa sih nggak kayak gini loh, nggak? Aduh, kita aja loh ya, kita loh ya, sebagai penonton, sebagai supporter, sebagai pendukung ya, melihat peraturan yang keempat ini kayak nggak logis gitu loh ya. Masa ya pelatih tersebut nggak bisa membawa temannya gitu ya untuk bekerja sama dengan dia, kita katakan sebagai asisten pelatih dia ya. Aduh, inilah yang membuat kita semakin rusak gitu loh ya, rusak. Jadi siapapun pelatih yang akan melatih timnas Indonesia itu udah nggak senang duluan gitu loh. Itu udah nggak senang duluan, itu udah termasuk sudah terlalu mencampuri urusan taktik, udah terlalu mencampuri urusan gimana cara kerja dia gitu loh. Kalau kita udah mengkontrak seorang pelatih, ya kita kasih dia kerja gitu loh. Jangan kita atur-atur. Nah, ini aku yang nggak suka dengan PSSI. Terlalu banyak ngatur ya. Masih enak, terlalu banyak ngatur, ada dampaknya, ada efeknya yang baik gitu loh. Ini efeknya yang buruk semua, cok. Contoh ini. Jadi PSSI nanti yang menentukan asisten pelatih. Dikasih dia lah nanti asisten pelatih seperti Indra Sapri yang miskin taktik, pelatih Tarkam. Hah? Kayak mana pelatih, mau pelatih top pun kau bawa ke sini PSSI ya, mau Guardiola pun kau buat pelatih timnas Indonesia, kalau kayak gitu caranya ya, kalau asisten pelatihnya Guardiola si Indra Sapri ya, pelatih Tarkam, sama aja itu LOL ya,
sama aja nol ya. Aduh, capek cok, capek makanya punya punya PSSI seperti ini. Tapi ya udahlah, mending mundur aja cok, mundur aja lah Pak. Pak Erik mundur aja Pak. Pak, capek Pak kami mendengar Pak. Capek juga kami Pak berkomentar, capek kami Pak menanggapi Pak. Aduh, setiap hari ada aja peraturan-peraturan yang nggak masuk akal ya kan. Nanti kami anarkis, dibilang tolonglah supporter dewasa dikit, tolonglah supporter punya punya akal sehat dikit ya kan. Ya, yang nggak punya akal sehat di sini kalian Pak, kalian betul Pak. Lemas aku Pak. Lihat peraturan pertama, kedua, ketiga, oke lah, mantap nih, mantap nih. Ku baca peraturan keempat, aduh nggak masuk akal cok, nggak masuk akal sumpah, nggak masuk akal, nggak masuk akal sama sekali, samsek nggak masuk akal ya. Jadi kita mau bilang apa sekarang ya? Jadi bang kayak mana nih bang, kalian bilang lah ya kan, ya kayak mana, ya kayak mana, udah itu peraturannya cok. Udah itu peraturannya, kayak mana mau dibuat ya kan. Ya, dan ya syukur-syukur pelatih tersebut nggak tersinggung dengan hal itu ya. Kalau pelatih tersebut tersinggung dengan hal itu, berarti mereka ini ingin mengikut campuri di mana aku bekerja ya. Pasti dia akan nggak akan bagus lagi bekerja teman-teman ya. Jadi itu dampaknya, itu efeknya ya. Kalau PSSI terlalu mengikut campuri cara kerja pelatih, kalau kita mengkontrak suatu pelatih, ya udah kita kasih dia kerja, nanti kalau kerja nggak bagus dievaluasi. Sampai situ aja batas kita memperkerjakan dia. Kita nggak boleh masuk ke ranah cara dia bekerja kayak mana. Itu hak dia. Kayak mana cara dia membuat timnas ini jago, itu hak dia. Ya, gimana mau sama dia, mau dia tegas, mau dia disiplin, mau dia menyemenyi, terserah dia. Yang penting timnas jago. Kalau nanti dia kerja gak bagus, timnas semakin buruk, nah lakukan evaluasi itu dia. Sampai situ aja tugas PSSI. Bukan menentukan asisten pelatih dia, gitu loh. Aduh, aku aja loh umur 22 tahu hal seperti itu. Masa kalian Pak udah tua, udah pada pejabat, ini pejabat udah S3, S2, masa Pak harus diajari sama yang kayak saya umur 22 belum S1 pun aku belum lulus Pak. Ya. Dan lah teman-teman, gimana tanggapan teman-teman semua, tulis kolom komentar ya. Tuliskan kalian, terserah kalian lah mau kalian mau bilang apa ya kan. Tapi intinya kalian bantu channel ini supaya berkembang teman-temanku semua ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezeki kita semua ya. Thank you.